Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan tak henti-hentinya menambahkan dan terus menambahkan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan oleh karena itu, dengan nikmat yang telah kita rasakan seperti ini, marilah kita basahi lisan kita untuk memperbanyak kalimat alhamdulillah, dan juga kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya lisan dan perbuatan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena jikalau hanya satu perbuatan yang kita lakukan, niscaya syukur kita kepada Allah maka kurang sempurna. Bisa kita peribahasakan seperti ini: jikalau kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya banyakkan lisan kita mengucapkan hamdalah, namun perbuatan kita menunjukkan perbuatan yang kufur kepada Allah, maka itu menjadi suatu hal yang sia-sia. Dan sebaliknya, jikalau kita mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita tidak banyak mengucap hamdalah, maka itu kurang sempurna. Maka daripada itu, hendaklah lisan kita memperbanyak kalimat hamdalah dan tubuh kita selalu menggunakan nikmat Allah ke dalam hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat beserta salam, hendaklah kita selalu mendaumkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya hingga akhir zaman, dengan salawat yang akan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat kita idam-idamkan, yaitu ketika kita memperbanyak salawat, kita berharap supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kelak memberikan kita syafaatnya di padang mahsyar, dan dengan syafaat tersebut kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, Al-Fakir akan membacakan daripada suatu fadilah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, bagi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah salah satu perihal yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, karena syukur inilah kita akan bisa memudahkan hidup daripada menjalani hidup kita di dunia. Orang yang pandai bersyukur inilah yang akan hidupnya tenang. Yang bersyukur inilah Pak yang hidupnya bakalan tenang, yang tidak memikirkan apa-apa lagi. Insya Allah semua ini dia bersyukur, tenang hidupnya. Orang yang tidak tenang hidupnya tuh serba kekurangan terus. Sudah diinjak ini masih kurang, sudah diinjak itu masih kurang. Mana tenang hidupnya? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki bagi mereka yang syukur, maka pasti mereka hidupnya tenang telah. Dan berapa banyak yang Rasulullah SAW berikan hadis-hadisnya
memberikan keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha ta'ala la yarda 'anil abdi ayakulal aklatan ayashraba syurbatan wa yahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadap hamba tersebut jikalau dia memakan suatu makanan atau meminum suatu minuman, dia bersyukur kepadanya, maka itu suatu tanda Allah akan ridha. Hal yang sekecil ini, Pak, cuma masalah makanan dan minuman. Dinjok makanan kita ngucap alhamdulillah, dinjok minuman kita ngucap alhamdulillah. Hal yang sekecil ini, Bu, yang kita gunakan sehari-hari, namun hal yang sekecil ini bisa kita dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sepele, Pak, ya. Kita makan hal yang sudah lumrah, makan minum hal yang sudah lumrah, tapi di dalamnya bisa mendapatkan ridha Allah kalau kita mensyukurinya. Jangan makan lemak bebas kita baru syukur. Makan kecap sama nasi kadang ngeroto, makan kecap sama garam kadang ngeroto. Ya Ustaz, kami ini sudah seminggu makan kecap sama garam. Nak makan yang lemak belum bisa, syukuri dulu. Mungkin itu bisa jadi sebab kita pelajarannya apa? Kalau kita diberikan Allah makan garam, nasi sama garam, nasi sama kecap, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya inilah, kau saudara-saudara kita yang kalau khususan makan macam ini, ya Allah ngajak pelajaran kita macam itu. Mungkin selama ini kita makannya lemak, baik nasi sama ayam. Gak ada Bu makan nasi sama ayam, Bu. Kalau ada makan nasi sama ayam, kalau ada makan nasi sama apa? Hah? Makan nasi dengan piring? Nah, hebat pula ibu ini. Ya, ini pelajarannya Pak ya. Kalau kita bisa ngambil ibrahnya, oh inilah saudara-saudaraku. Ya. Makan mungkin yang di jalan-jalan kita kan tidak tahu nasib mereka. Itu selama ini lemak nih makan sama kadang dengan daging sapi, dengan ayam dan lauk yang lemak. Seperti kita lagi susah, diinjok sama Allah bisa makan kecap sama nasi, kecap sama garam, ada nasinya. Ini menjadikan pelajaran. Nah, selama ini kau hidup lemak nih, ya sekarang aku anjak pelajaran. Mana kau ketika kau diinjok makan kecap sama nasi, ya, atau garam sama nasi, mana kau? Apakah masih bersyukur apa tidak? Kalau tidak bersyukur berarti selama ini kita nih hidupnya nak lemak baik. Berarti masih tanda tanya kita nih. Berarti hidup kita nih masih nak lemak baik. Seperti kesusah kita tidak baca nerima. Nauzubillah. Padahal di dalamnya bisa memberikan pelajaran untuk kita untuk tambah bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, selama ini aku ini banyak nikmat dari Allah. Selama ini aku ini cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada bae wong bae, bukan kita ngatakan wong yang tidak merasa cukup. Ya sudah diinjak semak ini masih nak nambah. Sudah diinjak semak itu masih nak nambah. Sudah diinjak rumah besar masih nak jadi 2 tingkat. Rumahnya besar tuh. Ukuran paling besar berapa? Paling besar ukuran rumah ini berapa? 45. Kecil dah 45 tuh. Nah, 45 masih kecil, besar dah Bu 45 Bu. 45 besar dah rumah tuh. Kecil masih. Besar apa kecil Bu? Ukuran 45 kalau rumah besar apa kecil? Nah, jadilah tuh masih tanya. Kalau besar masih boleh. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau wong yang sudah bersyukur, ini bukan mengatakan Ustaz, ini batin ada rumah kecil jadilah, bukan. Kalau diinjak Allah lebih ya mbak. Kalau diinjak rumah sama Allah ukuran 36 ya. Ukuran 36 ya syukuri. Ya, kalau bisa ada rezeki lebih, nak nambah Ustaz boleh tak? Ya nambah, itu rezeki kamu bukan Ustaz.
36 berarti start rumah kami ini. Kalau lebih besar ya embek, bukan nyuruh 36 bae. Kalau ada rezeki Allah lebih, nah Allah unjuk rezeki kamu lebih. Ya embek, penting intinya syukuri dulu. Diinjak rumah 36. Alhamdulillah punya rumah deh. Dewe. Ini diinjak rumah 36 ya Allah. Kak kecilnya rumah ini kak. Mana nak? Ini belum apa pula ngomong kecilnya. Ya ini tandanya belum bersyukur. Dan inilah yang dikatakan oleh daripada sebuah hadis di dalamnya yang diriwayatkan oleh daripada Asma binti Yazid. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dipanggil sama Allah. Rombongan-rombongan, ada rombongan Bu. Rombongan ini alladzina yahmaduna Allah taala fis sarai wad darai. Ya. Golongan-golongan ini dipanggil adalah hamba-hamba Allah yang dia tuh bersyukur ketika dia lapang, ketika dia susah dia bersyukur. Maka mereka berdiri dan mereka itu sedikit sekali. Berarti wong yang syukur ini sedikit sekali, Pak. Ya, ngapa macam-macam ini? Fisara iwad darra, bukan fisara baik. Ya, bukan fisara baik. Fisara ini maksudnya apa? Fisara ini ketika diinjak Allah nikmat, ketika diinjak Allah banyak duit, banyak rezeki, dia bersyukur. Tapi ketika fidarra dalam keadaan sempit, ya, nak makan lagi susah. Tidak bersyukur, maka inilah golongan sedikit ini. Jadi Allah tuh golongan kedua. Dalam keadaan senang dia bersyukur, keadaan susah dia bersyukur juga baru dibangkitkan Allah sama orang-orang yang bersyukur, digolongkan sama orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka kita galak dengar, ya. Kita boleh mengambil pelajarannya. Kata Allah lagi syakartum la azidannakum. Kita boleh ambil ibrah di sini sudah cukup sebenarnya. Ambil pelajaran dari ayat ini pun sudah menjadikan bisa kita ambil pelajaran untuk hidup kita sehari-hari. Kalau kamu nak lemah, hidupnya mudah. Nak banyak rezekinya ya mudah. Tinggal kamu jalankan hidup kamu mak mano. Itu deh kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan kutambah. Nah, bersyukur ini dengan banyak cara. Ya, bersyukur ini dengan banyak cara. Tinggal kita baik yang membuat kita ini sudah bersyukur apa belum dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dalam ibadah sudah syukur belum? Dalam ibadah kita ini sudah syukur belum? Ya, banyaknya kurang bersyukur dalam ibadah kita. Ibadah kita nak cepat-cepat baik. Ibadah kita bukan dalam khusyuan, apalagi nak khusyuk dan ibadah tidak, banyak pikiran kita. Dalam ibadah kita masih kurang bersyukur. Dalam rezeki kita masih kurang bersyukur. Diinjak sudah sehat sama Allah. Tanya kita nih. Diinjak sehat, kamu kemana kan sehat itu? Sehat ini digunakan untuk yang maksiat apa untuk yang taat, tergantung di kamu. Kalau digunakan untuk maksiat, siap-siap baik, hidupnya susahan terus, diinjak sakit terus sama Allah. Karena apa? Waktu sehat tidak digunakan nikmat tadi, digunakan dengan hal-hal yang dimurkai Allah. Siap-siap baik, wong yang macam ini sakit-sakitan siap-siap baik. Karena agak ada di belakang kata Allah. Wala in kafartum itu. Kalimat ini yang perlu dipelajari juga. Wala in kafartum inna adzabillah syadid. Jangan kalian kufur. Kalimat ini kufur banyak cara juga. Itulah tadi diinjak nikmat sehat kamu tidak gunakan dengan yang benar-benar kufur kepada Allah. Inna adzabillah syadid. Siap-siap azabnya Allah sangat pedih. Nah, kalau kalimat ini sudah kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, aman kita hidup. Nak kamu lemah hidup,
syukuri. Ibadah yang benar-benar. Ya, diinjak rezeki sama Allah, ya syukuri. Gunakan rezeki tadi dengan benar-benar. Ya, diinjak sehat sama Allah, syukuri. Digunakan dengan yang benar-benar. Sudah kita jalani itu, siap-siap lagi ada door prize dari Allah. Ya, ada tambahan nikmat dari Allah. Dan jangan kita berpikiran nikmat Allah itu dengan hal yang duniawi baik. Nikmat Allah kita banyakan sekarang ini kalau sudah masalah nikmat Allah pasti ujung-ujungnya nikmat duniawi. Ya. Berarti kalau aku diinjak rezeki baru kita bersyukur. Ya. Itu hal yang wajar, kita manusia memang butuh itu, butuh materi. Namun jangan lupakan syukur kita bisa jadikan sarana kita untuk akhirat Allah. Ya, untuk akhirat Allah. Jangan semata-mata kalau kita membahas masalah nikmat itu pasti ujung-ujungnya duit. Diinjak rezeki sama Allah baru alhamdulillah. Ya, butuhnya 100 diinjak 50. Alhamdulillah dapat. Ya. Ustaz Waluyo alhamdulillah. Banyak masalahnya Ustaz Waluyo nih. Kita yang kalau sehari cuma dapat 50 butuhnya 100 bersyukur enggak? Kadangan bersyukur, kadangan ngerutuk. Ya, apalagi kalau sudah omongan masalah duit nih, tidak pacak kurang kalau sama ibu-ibu. Bisa dapat kurang tuh kalau sama ibu-ibu. Duit dapur gunanya 100. Dapatnya 50. Bisa tak kurang tuh? Ayo abah ini, dari pagi sampai sore dapatnya 50. Kita nih butuhnya 100, dirutuki dulu kita. Udah puas roto baru kita tenang jiwanya. Ya, inilah yang menjadi pelajaran untuk kita masing-masing. Dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada resep yang mana resep ini kalau kita jalankan maka kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Tinggal kita jalankan deh. Ada 4 kata Rasulullah. 4 hal ini kalau diunjukkan, ya, kalau diberi sama Allah Subhanahu wa taala 4 hal ini, maka dia sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tinggal kita jalankannya ya. Perhatikan ini apa kata Rasulullah? Yang pertama, lisanan zakiran. Lisan yang selalu zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lisanan zakiran. Ya, di setiap keadaan, dalam susah maupun dalam keadaan senang, tidak pernah dia lupa untuk lisannya zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rajab ini ya. Bulan Rajab ini kita disarankan untuk banyak-banyak beristighfar, berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari sama di sore hari. Terus ada zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk kita lakukan di bulan Rajab. Ya, ini namanya zikir. Dan orang yang selalu zikir sama Allah Subhanahu wa taala, yakinkan hidupnya pastilah tenang. Ya. Hidupnya pastilah tenang. Ya, apalagi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bisa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir-zikir yang lain yang kita gunanya zikir tersebut adalah hal untuk kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita sudah zikir sama Allah, maka insyaallah hidup kita, ingatan kita pasti langsung tertuju sama Allah. Kalau sudah tertuju sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jauh daripada namanya maksiat. Ya. Dengan zikir lisan tadi, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qalbun syakir, dan hati yang selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal seperti ini juga harus kita tanamkan dari sekarang. Kita ajarkan sama anak-anak kita, yaitu hati yang selalu bersyukur sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan pernah kita mengatakan walaupun kita sudah banyak ibadah, ya, sudah banyak zikir, sudah banyak lakukan amalan-amalan yang baik, namun kita merasa rezeki kita ini kurang, ini bisa jadi untuk semakin membuat kita dekat sama Allah. Jangan kita pernah berhusnuzon, jangan pernah kita bersuudzon sama Allah. Ngapulah aku ini ibadah terus, zikir tak penuh lewat, sholawat ya banyak, ngapu masih macam ini keadaan aku? Ya, berarti apa yang kamu lakukan selama ini bukan untuk dekatkan diri kau sama Allah. Ya, berarti ibadah yang selama ini kita lakukan, kalau ada hal seperti ini, merasa ibadah kita sudah cukup, ya, zikir kita sudah banyak, sholawat kita masih banyak, dan zikir kita masih macam ini, berarti ibadah kau selama ini hanya inginkan kenikmatan duniawi. Ya, hati-hati boy. Ya. Karena ada macam itu kan, dia ibadah kalau lagi lagi buntu lagi ibadah. Kalau lagi buntu banyak ibadah, ada orang seperti ini. Lagi butuh, lagi ada hajat, baru dia ibadah sama Allah banyak-banyak. Tapi setelah hajatnya dikabulkan sama Allah, dengan dia ibadah banyak tadi, habisnya dia lupa. Ini yang kadang-kadang menjadi suatu hal yang bisa membuat ibadah kita ini berarti selama ini belum benar-benar ibadah. Dalam arti kata ibadah kau itu hanya untuk supaya dapatkan hajat kau di dunia, tapi hati-hati, amalan ibadah kau ini belum tentu diterima Allah. Hati-hati yang seperti ini, kalau ada na'udzubillah summa na'udzubillah. Qalbun syakir, kita balik kepada qalbun syakir tadi. Usahakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita, syukuri dulu. Ya, karena jalannya kita syukuri dulu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita, jalan yang terbaik adalah syukuri dulu. Ya, kita tidak tahu nasib Pak ya. Yang namanya nasib kita tidak tahu. Hari ini kita butuh semua ini, Allah unjuk semua ini. Mungkin di esok hari dengan berkah kita syukuri nikmat Allah, besoknya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rezeki semua ini di ini hari, kamu langsung ngerotok. Nah, itulah tanda di kemudian hari tidak tahu Allah bakal nambahkan apa bakal Allah turunkan lagi. Kenapa? Pas Allah unjuk rezeki kita pertama kali, kita tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah kufur. Ingat, jangan pernah kufur. Ya. Kalau sudah Allah tanamkan azab sama wong yang tidak pernah bersyukur, siap-siap ya. Azab yang kecil baik sudah kita pening, na'udzubillah Pak. Bentuk azab yang paling kecil loh Pak ini. Apa? Kalau lapisan di celana kita sudah semua ini, itu azab bukan? Ya, dompet maksudnya, dompet kita kalau sudah semua ini, azab ini bukan Pak? Ya. Apalagi tinggal selembar kalau cuman warna merah masih senang ibu Kalau selembar warna abu-abu, mana lah? Tahu ya abu-abu paham enggak kalau abu-abu? Paham kalau abu-abu Kalau dompet sudah tinggal abu-abu warnanya, siap-siap itu ontak palak gitu, itu azab yang paling kecil. Ya. Mentah tak palak Pak, kalau tinggal abu-abu. Dosa lah, coklat coklat. Kalau di dompet kita tinggal warna coklat, pening enggak palak? Kalau bujang jangan ngomong pening, bujang. Kamu yang rumah tangga ini nah. Kalau sudah dompet itu warna coklat, tinggal siap-siap yang di belakang ada apa? Bahasa kita tuh kalau dalam ngomongnya tuh ada sirene di belakang ada sirene, panjang pula sirenenya itu. Kalau sudah warna merah baru ngilang sirene tadi. Tapi kalau masih warna coklat, sirenenya masih kuat. Ini ngapo? Bisa jadi ngapo? Kan tipis sebab itu mungkin kita bisa jadi pelajaran, oh mungkin aku ini kurang bersyukur kemarin. Kurang bersyukur, Allah nunjuk semua ini, mungkin aku kurang bersyukur karena inilah bisa jadi rezeki aku disedatkan sama Allah. Ya. Yang namanya rezeki itu bahkan kalau kita pelajari rezeki itu,
Tergantung dari hambanya itu memaknai sikapnya tadi. Sikapnya ketika Allah Subhanahu wa taala nunjukkan rezeki, mana hambanya tadi mensifatinya. Kalau sudah dia hari ini cuma dapat cuma ini, alhamdulillah. Ya, hari ini cuma dapat cuma ini, alhamdulillah. Ya. Insya Allah kita yakini ayat Allah. Kita syukuri daripada nikmat tersebut, kita yakini ayat Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jalankan hambanya bisa bantu dia tadi. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang fakir pernah dengarkan daripada guru-guru, daripada orang-orang yang hidupnya itu selalu bersyukur sama Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Allah bantu dia melalui perantara wong lain. Ya. Kita nih Pak, makanya kita nih hidupnya berdamping-dampingan. Ya. Kadang susah tadi dibantu sama kawan kita yang mampu. Ya, itulah tadi berkah namanya. Ya. Kita susah tapi kita tidak pernah lupakan Allah. Allah kirimkan perantaranya untuk bantu kita. Tapi intinya tadi itulah tadi, kita harus ada cekalan hidup. Cekalan hidup dan lain tidak bukan adalah syukuri apa yang sudah Allah anjur sama kita. Itu pegangan hidup kita. Dan pegangan hidup yang kedua adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah sikap sabar. Sikap sabar. Dua kok ini sudah kita aman hidup kita. Tidak bakalan hidup kita ada namanya runyam, ada namanya sumpah, ada lain-lain. Kalau sudah dua ekor ini ada di dalam diri kita. Sabar dan syukur. Sabar ketika mendapati musibah, ya, dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Ya sudah, selesai. Lagi susah, sabarkan. Berkah sabar ini Allah bantu dia. Jangan belum apa-apa. Kata Rasulullah, as-sabru fil marratil ula. Sabar itu ketika baru pertama kena bala. Kena musibah itu, yang sabar itu dikatakan pertama kali. Kalau sudah selanjutnya itu bakalan biasa baik. Ya. Contoh yang kita bisa ambil pelajaran. Hari ini kita masih dalam keadaan cukup kalau tidak kurangan. Ya. Cukup kalau tidak kurangan, sikap pun kita tidak kurang. Ada kalau di kehidupan kita. Namun 2 hari kemudian Allah anjukkan musibah sama kita. Habis galau. Nah inilah. Ya, inilah waktunya kita dijenguk sama Allah. Oh sabar tak hamba aku ini. Ya. Hamba aku ini sabar ketika aku anjukkan musibah sama dia. Kalau bersabar, siap-siap Allah balas lebih yang dahsyat lagi daripada itu. Maksudnya apa? Kalau hamba itu bersabar, Allah bakal bantu dia, membuat dia bangkit lagi dan lebih banyak daripada sebelumnya. Dengan sabar tadi. Tapi kalau awal-awal sudah baru kena musibah itu, dia ngerotok sembarangan, maka kedua, ketiga itu Allah tidak perhatikan lagi, karena Allah perhatikan yang pertama. Paham maksudnya Pak? Ya, itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah balik kepada hadis tadi. Wabani swabir, maksudnya badan sabar ini apa dia? Hati kita selalu sabar. Sabar terhadap apa yang Allah unjuk sama kita, sabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Allah kan hidup ini tidak pernah yang namanya tidak berdampingan. Pasti berdampingan hidup kita ini. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Nah, kita tinggal jalani sabar ketika kita diinjak nikmat sama Allah, sabar dalam arti kata apa? Ya, sabar di dalam menggunakannya. Ya, jangan sebasingan. Ketika Allah ngenjok rezeki sama kita banyak, jangan sebasingan. Maksud jangan sebasingan itu jangan ngumbar-ngumbar, jangan berfoya-foya. Ya. Hati-hati di dalam menggunakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati.
Dan yang selanjutnya, sabar ketika menghadapi musibah. Musibah itu suatu hal yang pasti kita dapatkan. Ya. Musibah adalah suatu hal yang lumrah, yang menjadi pegangan kita adalah ketika kita mendapati musibah, itu musibah tadi menjadi cobaan atau menjadi azab. Nah itu sekarang kita pelajaran. Kita nak nyingoknya macam mana, itu azab apa cobaan, tergantung dalam diri kita masing-masing. Kalau diri kita nih kesehariannya taat sama Allah, kesehariannya tidak maksiat sama Allah, selalu ingat sama Allah, bisa jadi musibah itu adalah cobaan kita. Tapi kadang-kadang ngomong itu lemah kan kalau ngomong masalah musibah nih. Oh ini mungkin cobaan untuk kita, lemah nih ngomong cobaan. Kok enggak sholatan? Gawenya maksiat be, tapi ketika kena musibah ngomong lemah nih. Oh cobaan galau hidup ini. Tidak bisa membedakan cobaan sama azab. Cobaan itu hanya untuk orang yang taat, hanya untuk orang yang ingat selalu sama Allah. Dan yang azab adalah ketika orang kena musibah, orang yang tidak pernah sholat, orang yang selalu maksiat, diinjak musibah sama Allah, itu bisa jadi azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Jadi tanamkan dalam diri kita yaitu sifat sabar dan syukur. Yang terakhir adalah wa zawdatun mu'minah shalihah. Yang terakhir ini yang jadi pertanyaan. Kata Rasulullah, kalau hidup kita diinjak 4 ekor ini, kita bakal aman. Yang terakhir ini adalah dapatkan harim, dapatkan istri yang mukmin, yang shalihah. Kalau yang pertama, kedua, ketiga dapat lemak be. Yang 4-nya agak susah nih. Yang pertama diri kita masing-masing. Yang pertama tuh. Yang pertama diri kita selalu zikir. Yang kedua diri kita lagi hati yang syukur. Yang ketiga badan yang sabar, hati yang sabar. Yang keempat ini yang berat. Istri yang mukminah, yang solehah. Kita ini dalam tahap macam itu. Jadikan istri kita yang mukminah, yang solehah. Kalau sudah dapat macam ini 4, aman kita. Aman. Hidup lemak, akhiratnya lemak. Apalagi yang dapat keempat, dapat harim, yang mukminah, yang solehah. Ditambah plus lagi, sudah mana itu kita. Sudah cantik, ini tambahannya Pak kalau misalnya dapat alhamdulillah, kalau misalnya dapat sudah syukuri dulu. Sudah dapat harim yang cantik, yang kaya, yang mukmin, yang solehah, cukup tak kita semua itu? Cukup lah Pak ada tambah lagi. Kalau sudah dapat betina macam ini, aman kita hidup. Sudah cantik, kaya, mukminah, solehah. Ada kalau di ibu? Ada galau tak Bu? Ada galau Bu, insyaallah Bu. Kalau dah dapat yang 2 ekor itu 2 ekor jadilah Bu. Mukminah solehah jadilah. Cantik itu relatif. Muda cantik, tua ya sama baik. Cantik itu relatif. Kalau mudanya cantik, masya Allah. Kalau sudah tua ya sama baik. Nyinganya macam itulah, ada keriputnya ya sama baik. Kalau yang tua, kalau yang kaya ya relatif muda. Bisa kaya, kalau tua ya sedang-sedang baik. Yang penting dia kayak ini, mukminah, solehah. Ya insyaallah. Orang rumah harim be. Alhamdulillah harim Pak harim kita, istri-istri kita yang ada di sini atau yang di rumah, kita doakan menjadi harim, istri yang soleh, istri yang mukminah. Kalau sudah dapat istri yang soleh mukminah itu aman Pak. Di dunia kita tenang, di akhirat kita tenang. Di dunia kita didoakan sama dia. Ya Allah, laki aku lagi gawe, ya Allah, moga banyak rezeki, senang kita. Didoakan rumah kita. Di akhirat nyari kita dia. Di akhirat bakal nyari kita. Jadi lemaknya punya harim yang mukminah, yang soleh,
soleha. Semoga kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini, hidup yang singkat seperti ini, kita ditanamkan sama Allah Subhanahu wa taala sifat sabar dan syukur dan menjadi hamba Allah yang selalu qanaah di dalam menerima segala takdir Allah, segala nikmat Allah, dan kita dijadikan orang yang sabar ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencoba kita dan segala cobaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ja'al hadza jama'atan jama'atan marhumah wa tabarakam bari tabarakan maksumah. Allahumma ja'al hadza jama'atan marhumah wa tabarakam bari tabarakan maksumah. Allahumma ja'al hadza jama'atan marhumah wa tabarakam bari tabarakan maksumah. Allahumma barik lana fi rajab syahru ramadan wa ala siyam wal qiyam tilawatil Quran wa fadlana dunubi wa ala sabir rahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.